dan segala macam gitu ya. Jadi itu harus disiapkan sama orang tua. Jadi jangan lolos SNPTN, jangan bayangan wah free nih gitu ya. Tapi kalau sekarang kan enak ya, nggak mesti harus lewat beasiswa gitu ya. Tapi punya KIP, nah itu adalah semacam KJP tapi untuk tingkat kuliah. Itu udah enak banget kalau punya KIP, bisa free gitu ya. Nah, jadi si anak murid saya itu dulu lolos SNPTN, dia UI keperawatan ya, keperawatan UI. Dia itu orang yang keberapa gitu ya, saya lupa. Jadi alhamdulillah ini menghasilkan lulusan ya yang bisa masuk ke perawatan UI itu melalui jalur SNPTN, berarti sudah diakui gitu ya kualitas MAN 14 ini gitu. Jadi dia masuk, begitu masuk kan harus bayar ABCD gitu ya. Sementara dia itu kurang mampu gitu dari segi ekonomi. Akhirnya alhamdulillah tuh orang tuanya mau berusaha gitu ya. Entah apalah yang dilakukan, hutang atau segala macam gitu ya. Yang penting dia bisa belajar gitu ya di. Nah tapi pas dia salahnya dia tuh nggak ngurus KIP dari awal gitu ya. Ketika semester 2 alhamdulillah bisa ngurus KIP, akhirnya dia bisa free gitu ya. Ya pasti ya, mungkin ada juga biaya yang tidak free gitu, tapi minimal untuk biaya sekolahnya, kuliahnya dia bisa mendapat yang gratis gitu ya. Nah jadi tetap semangat ya. Jangan lupa berdoa gitu ya, suruh orang tua siapin gitu ya biayanya. Sebenarnya sih kalau biaya kuliah saya bilang harusnya sudah disiapkan jauh-jauh hari gitu ya. Jangan sekarang baru disiapin ya, kecuali yang emang udah punya saham banyak lah, itu tanah banyak, rumah kontrakan gitu ya, tinggal dijual-jualin aja ya. Insya Allah tiap orang ada rezekinya gitu ya, tapi sebisa mungkin untuk ikhtiar maksimal lah. Insya Allah orang tua pasti akan berusaha untuk itu. Yang penting kalian belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya, kemudian ya berdoa. Nah, itu yang paling utama gitu ya. Jadi kalau orang bilang usaha dulu baru doa, salah ya. Kalau saya balik gitu ya, ternyata Ustadz ngomong katanya doa dulu baru berusaha gitu. Jadi jangan mengandalkan kemampuan diri dulu baru mengandalkan Allah. Tapi andalkanlah Allah gitu dari awal gitu, sampai akhir. Itu ya. Oke, itu ceramahnya hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dan bisa memotivasi nih teman-teman yang mungkin kemarin ada yang kecewa, karena anak saya sendiri ada yang kecewa gitu ya, nggak lulus eligible SNPTN, padahal lulus eligible SNPTN juga belum tentu dapat PTN gitu. Itu kan tergantung strateginya ya, tergantung nasibnya dan tergantung takdirnya gitu ya. Jadi belum tentu yang lulus eligible juga bisa masuk PTN. Makanya tadi saya sarankan persiapan plan B gitu ya. Nah, buat teman-teman yang lain insya Allah masih banyak jalan, banyak cara gitu ya buat masuk ke PTN. Yang penting ikhtiar maksimal, doa maksimal. Oke, untuk hari ini Ibu mau bahas bab yang terakhir ya. Bentar. Jadi di semester ini hanya 3 bab. Yang ketiga ini bicara tentang inti atom dan radioaktivitas. Silakan modulnya disiapkan. Kalau nggak salah bab 10 ya. Nah, layar saya sudah kelihatan? Ya Bu, sudah. Oke, kita mulai dulu pembukanya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini judul besar yang akan kita pelajari hari ini, inti atom dan radioaktivitas. Pertemuan hari ini sampai di inti atom saja ya. Inti atom, sebelumnya kita sudah tahu bahwa yang disebut dengan atom itu adalah bagian dari benda yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Ya. Bagian dari benda yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Contohnya kalau kita merobek kertas gitu ya, merobek kertas sampai kertas ini kita dapatkan bagian yang paling kecil yang nggak bisa kita sobek-sobek lagi, itulah yang identik yang kita sebut dengan atom. Ya, atom yang kelihatan itu ya, sebenarnya atomnya itu sendiri nggak kelihatan dengan mata telanjang ya, kecuali dengan menggunakan mikroskop elektron gitu ya. Nah, jadi tadi bagian yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi itu disebut dengan atom. Nah, atom itu terdiri dari inti atom, ini inti atom atau nukleus ya. Ini nukleus itu sama ya dengan inti atom. Terdiri dari inti atom yang inti atom ini ada proton yang biru misalnya ya, dikasih warna biru ini proton, dan yang merah neutron. Jadi inti ini
isi partikelnya ada proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron. Nah, elektron ini masing-masing berada pada kulitnya. Kita kenal kalau di kimia itu SPDF gitu ya. Tiap kulit memiliki jumlah elektron maksimal yang berbeda-beda. Misal 288 14 atau 16 gitu ya. Lupa di kimia. Oke. Jadi dia banyak kulitnya ya elektron ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian, nah ini kita lambang unsur ya. Di kimia juga sudah dibahas. Ini adalah merupakan lambang unsurnya. Nomor yang ada di atas adalah merupakan nomor massa dan yang di bawahnya adalah nomor atom. Nomor atom ini adalah nomor identitas suatu unsur ya. Tiap unsur pasti akan memiliki nomor atom yang berbeda. Oke, ini keterangannya, di mana nomor atom ini menyatakan jumlah elektron dan jumlah proton. Jadi ini terdiri dari proton dan elektron, gitu ya. Nah, nomor massa ini menyatakan jumlah proton dan neutron. Jadi nomor massa ini adalah penjumlahan antara proton dan neutron. Sehingga kalau A dikurangi Z, ya, jadi P ditambah N dikurang P, maka yang tersisa apa? Yang tersisa apa? N. Ya, N. Nah, sehingga A dikurang Z itu adalah merupakan jumlah neutronnya. Itu ya. Oke, ingat-ingat ya, yang atas nomor massa, yang bawah nomor atom. Nomor atom ini adalah merupakan jumlah proton dan jumlah elektron. Kemudian nomor massa itu adalah penjumlahan antara proton dan neutron. Jumlah ya, kalau ini dijumlah. Kalau ini enggak dijumlah. Jadi Z angka di sini menyatakan jumlah proton dan elektron. Karena untuk unsur yang stabil dia memiliki jumlah proton dan jumlah elektron yang sama. Kalau kita ambil selisihnya antara nomor massa dengan nomor atom itu adalah neutron. Neutron itu muatan netral ya. Proton positif, neutron netral, elektron bermuatan negatif. Berikutnya, nah ini contohnya unsur ferum. Ferum itu apa sih? Ayo, Ibu udah pernah singgung di kelas. Ferum itu apa? Unsur apa? Nama sehari-hari, kalau ferum itu nama ilmiahnya, nama kerennya. Ferum, ada yang tahu ferum? Besi. Iya, besi. Ya, padahal udah pada tahu, pada jual mahal aja nih bersuara. Ferum itu adalah besi ya. Dia memiliki nomor atom 26, nomor massanya 56. Jadi jumlah protonnya 26, neutronnya tinggal selisih 56 dikurang 26 yaitu 30. Kalau Ibu tanya jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektronnya? Oh, dulu tadi nih. Nah, yang dengar, yang perhatikan tadi Ibu ngomong pasti tahu. Ayo bantu bersuara. Jumlah elektronnya berapa? Udah ada yang bersuara tadi tapi kesek-kesek. Berapa, Neng? Siapa ini barusan yang bilang? Iya, 26 ya. Jumlah elektron 26. Sama dengan proton di sini nih. Ini kan proton dan elektron. Terus ini unsur radium. 88226, protonnya 88. Nah, jadi elektronnya juga 88, neutronnya adalah selisihnya sebesar 138. Ini contoh unsur ya. Nah, kemudian istilah-istilah dalam inti atom. Ada yang pertama isotop. Nah, isotop ini untuk pembahasan aja ya. Isotop itu adalah unsur yang intinya memiliki nomor atom yang sama. Nah, nomor atom itu yang tadi letaknya ada di bawah. Jadi contoh unsur hidrogen itu pasti memiliki nomor atom 1. Tapi dia memiliki nomor massa yang berbeda. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Ya. Nah, ketiganya ini adalah merupakan isotop dari hidrogen. Ya, dengan nomor massa yang berbeda. Helium, ini nomor atomnya 22. Nomor massanya di sini 3 dan 4. Tapi di unsurnya tetap helium. Kenapa? Karena nomor atomnya adalah 2 dan 2. Karbon, nitrogen. Nah, karbon itu 6 ya. Nomor atomnya, nomor masanya bisa berubah 12, 13, 14. Nitrogen 77, oksigen 888.
Oksigen itu 8 ya nomor atomnya. Berikut isoton. Nah, kalau isoton itu adalah unsur yang inti atomnya memiliki jumlah neutron. Neutron yang sama. Neutron itu tadi adalah selisih antara nomor massa dengan nomor atom. Contohnya hidrogen, nomor atomnya 1, nomor massanya 3. Maka neutronnya dia adalah 2. Ini neutronnya 2. Dan helium, nomor atomnya 2, ini 4. Tinggal selisihnya 4 kurang 2, 2. Nah, jadi hidrogen dan helium ini adalah merupakan isoton. Sama juga nih kalium dan kalsium. Ini kan 20-20 selisihnya ya, atau jumlah neutronnya. Ini 7. Yang ini 12, ini 40 dikurang 18, 22. Oke, itu jumlah neutronnya sama yang disebut dengan isoton. Dan yang terakhir isobar. Nah, kalau isobar itu berarti memiliki nomor massa yang sama. Massa itu nomor massa ada di atas. Contoh hidrogen tadi udah dituliskan. Tapi di sini dia memiliki nomor massa yang sama. Hidrogen 1,3. Nah, helium 2,3. Nah, ini 3,3 adalah merupakan nomor massa. Dia sama. Jadi kalau nomor massanya sama, dia adalah merupakan isobar. Karbon dengan nitrogen, nomor massanya 14. Ini natrium dan magnesium 2424. Kalau nomor atom pasti beda gitu ya. Oke, itu. Nah, yang mau Ibu bahas lagi adalah tentang defek massa dan energi ikat inti atom. Tadi Ibu sudah katakan bahwa inti dari atom itu terdiri dari proton dan neutron. Massa intinya harus tepat sama dengan jumlah proton dan massa neutron atau massa nukleon. Jadi inti itu disebut juga dengan nukleon tadi ya. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Massa inti selalu lebih kecil daripada massa nukleon. Nah, jadi ceritanya gini ya, Ibu gambar ke awal. Nah, di sini di inti ini ada proton dan ada neutron. Tiap partikel ini memiliki massa tersendiri. Ini disebut massanya massa proton. Neutron memiliki massa juga massa neutron. Kalau proton ditambah neutron, maka itu akan menjadi massa inti dengan cara menghitung masing-masing dari massa proton dan massa neutron. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Berikutnya, kalau inti atau nukleon ini kita timbang, nah ini ditimbang dengan menggunakan alat namanya spektrometer massa. Nah, kalau yang tadi massanya itu dihitung dengan cara menghitung massa masing-masing nih, secara teori proton dan neutronnya. Kalau yang ini kemudian yang kedua adalah menimbang. Nah, menimbang massa proton dan neutron dengan menggunakan spektrum massa, maka akan dihasilkan massa inti juga. Nah, ternyata kalau ini saya sebut massa inti 1 gitu ya. Yang ini massa inti 2, massanya DD juga sebetulnya. Itu ternyata massa inti yang ngitung itu ternyata lebih besar, atau massa inti yang ditimbang dengan ditimbang susah ya nimbang elektron, pokoknya pakai alat. Nah, spektrum massa ini diukur dengan menggunakan spektrometer massa, itu ternyata massa inti yang diukur di sini lebih kecil ya. Jadi M2-nya ini lebih kecil daripada M1. Nah, jadi secara teori dia lebih besar, faktanya dia lebih kecil. Sehingga di sini ada selisih. Kalau ada selisih kan berarti ada delta M, itu kan ya. Nah, ada delta M. Inilah yang kemudian ya selisih antara massa inti yang dihitung kayak gini dengan yang diukur menggunakan spektrometer massa, inilah yang disebut dengan defek massa. Jadi defek massa itu adalah selisih massa inti. Ya. Nah, oke. Nah, selisih antara massa nukleon dan massa inti, boleh dibilang massa yang satu dan massa 2 itu disebut dengan defek massa. Nah, dirumuskan seperti ini. Selisihnya Ibu tuliskan secara ulang ya. Tadi kita punya X, nomor atomnya adalah Z gitu ya. Nomor massanya adalah A. Oke, jadi selisih massanya atau defek massanya adalah Z.
Z ini di sini adalah merupakan jumlah proton. Jadi Ibu tulis saja ini biar gampang ya. Ini jumlah protonnya. Dikali dengan massa protonnya. Ditambah A dikurang Z. Tadi A dikurang Z itu apa? Jumlah apa? Jumlah P. Apa tuh? Ini apa? Proton udah. Neutron. Ya, neutron ya. A dikurang Z itu adalah neutron. Maka di sini adalah jumlah neutron di unsur tersebut ya, di inti dikali massa neutron. Nah, dikurangi massa inti yang pakai hitungan pakai spektrometer tadi. Nah, inilah yang disebut dengan defek massa atau selisih massa. Jadi jumlah proton dikali massa proton ditambah jumlah neutron dikali massa neutron dikurangi massa intinya, gitu ya. Nah, defek massa sebuah atom tidak hilang begitu saja, nah melainkan digunakan sebagai energi. Untuk apa? Untuk mengikat nukleon dalam inti yang kemudian disebut sebagai energi ikat inti. Kenapa disebutnya energi ikat inti? Karena ya itu balik lagi ke gambar awal ya. Jadi kita tahu yang namanya proton itu kan muatannya positif negatif. Proton positif. Yang elektron ini muatannya negatif. Di di gaya Coulomb kita sudah belajar kalau ada dua buah muatan yang berbeda maka akan terjadi gaya tarik menarik. Wah, alhamdulillah masih ada yang nyambung. Tuh. Terjadi gaya tarik menarik. Harusnya si proton sama di elektron yang minimal di kulit terluar ya, yang sebelah dia, ini mereka harusnya ada interaksi, ada gaya tarik menarik. Tapi faktanya adalah mereka semua berputar atau bergerak pada orbitnya masing-masing. Proton berada di inti, elektron berada di orbitnya. Walaupun sebenarnya bisa pindah ya. Si elektron ini bisa masuk ke inti atau bisa pindah ke luar. Itu kan yang disebut nanti reaksi inti ya. Nah, ini ternyata dia berada pada posisinya masing-masing nih, nggak saling tabrakan. Jadi kalau misalnya tabrakan itu kayak tata surya ya. Misalnya bumi muatannya positif, matahari muatannya negatif, itu kan ada kalau ada gaya di antara mereka itu akan tumbukan ya. Kenapa? Karena matahari itu kan lebih gede ya, jadi dia bisa menarik bumi. Tapi kenyataannya semua berada pada porosnya atau orbitnya masing-masing gitu. Nah itu yang menyebabkan si proton tidak keluar itulah yang disebut dengan energi ikat inti itu. Nah, energi ikat yang dihasilkan dari delta M itu. Nah, delta M itulah yang mengikat si proton tetap berada di intinya. Nah, ya, sekarang kita lihat untuk energi ikat inti. Padahal di sini tadi adalah selisih massa. Kenapa tiba-tiba jadi energi ikat? Nah, jadi kalau dalam perhitungannya seperti ini. Kalau di modul ditulisnya delta E ya, energi ikat inti, tapi ada yang menuliskan E-nya saja boleh. Kenapa delta E? Mungkin karena di sini ada delta M gitu ya. Padahal boleh aja di sini ditulis E saja. Jadi massa itu akan berubah ya menjadi energi ketika kita kalikan 931,5 mega elektron volt. Nah, kenapa? Karena ini ada kesetaraan. Nah, Ibu bacakan dulu. Yang pertama massanya dulu. Massa atom suatu unsur besarnya tertentu dan dinyatakan dalam satuan massa atom. Nah, jadi massa atom itu nanti satuannya adalah SMA. SMA itu singkatan dari satuan massa atom. Di mana satu SMA itu didefinisikan sebagai besar 1/12 kali dari massa isotop karbon C12. Di mana satu SMA ini ya setara dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. Jadi karena partikelnya sangat kecil, makanya nggak dipakai satuan massanya dalam kilogram, tapi satuannya dalam SMA. Ya. Nah, kemudian satu SMA itu ternyata ekuivalen ya dengan
energi sebesar 931,48 mega elektron volt. Nah, ini biasanya dibulatkan menjadi 932 juga boleh. Nggak bisa ya. Tadi nulisin sorry. 931,5. Nah, biasanya dibulatkan seperti ini. Oke. Maka ketika dikalikan dengan 931,5, delta E ini memiliki satuan energi, yaitu satuannya menjadi mega elektron volt. Yang di sini tadi SMA-nya. Kenapa? Ini kan SMA nih. SMA yang 931,5 ini mega elektron volt per satu SMA, kan per satu SMA nih, per SMA. Nah, SMA-nya coret, maka muncullah satuan dari energi ikat itu adalah mega elektron volt. Nah, definisi lain dari energi ikat inti atau binding energy itu adalah berkaitan dengan energi yang harus diberikan untuk memisahkan inti menjadi nukleon pembentuknya, yaitu dari proton dan neutron. Oke, terakhir untuk contoh soalnya boleh dilihat modulnya halaman 100. Nah, halaman 100. Siapa yang mau bantu Ibu baca? Patih ada Patih nggak? Patih? Ada. Nurul, baca Nurul. Nurul? Bentar, Bu. Iya, Bu, benar. Yang atas contoh soalnya. Ya, si Nurul tidur nih. Ya, benar, Bu. Yang mana? Halaman 100 yang atas. Yang atas. Yang masa Contoh soal. Ini dibacanya 73 LI, Bu. LI, ya baca aja gitu, 73 LI. Masa isotop 73 LI adalah 7,018 SMA. Hitung energi ikat per nukleon. Masa H sama dengan 1,008 SMA. Masa neutron sama dengan 1,009 SMA. Dan 1 SMA sama dengan 931. Itu dibaca apa, Bu? MFV. Tadi apa yo? Gue nggak berarti Ibu nerangin kan? Ayo, ada yang bisa, ada yang ingat nggak MEP itu apa? Yang lain? Yang lain juga nggak ada yang merhatiin. Ibu dari tadi ngomong nggak ada yang merhatiin ya. MEP tadi apa? 1, 2, tatau. Mega elektron volt. Oke, siapa tuh Neng suaranya? Saya. Siapa? Wah, beneran. Suaranya ngirit-ngirit. Oh, Anissa Rizkyla ya. Suaranya saya iprit-iprit. Oke. Saya ya sudah dibacakan di situ massa litium. Nah, kalau dibaca biasanya sih nomor atomnya dulu ya. Litium 37. Oke, Ibu tuliskan dulu. Diketahui. Oke, massa litiumnya ya. Li 37 sebesar 7,018 SMA. Ini masaknya nih ya. Terus minta tolong itu diralat aja ya. Itu massa proton yang 1,008 ya. Itu dicoret dikit aja. Terus massa neutronnya 1,009 ya. 9. Terus 1 SMA-nya katanya 931 mega elektron volt. Yang ditanyakan adalah energi gitu ya. Per nukleon ya, di situ dibilangnya per nukleon. Nukleon. Oke. Jawab. Kita punya rumus ya. Yang pertama adalah
kita hitung dulu defek massa dulu. Nah, boleh terpisah energinya atau defek massanya dulu. Ibu jelaskan defek massanya dulu. Kita hitung defek massa dulu. Defek massa intinya adalah selisih massa dengan cara menghitung jumlah proton dikali massa protonnya gitu ya, ditambah jumlah neutron dikali massa neutronnya dikurangi massa inti. Dalam hal ini adalah massa inti litium yang ini. Oke, dari litium 37. Jumlah protonnya berapa? Yuk, protonnya 3. Yang ini ya, jumlah proton. Jumlah neutronnya berapa? 4. Iya, dari 7 dikurang 3 ya. 4. Oke, tinggal kita masukkan di sini. Protonnya 3, massa protonnya 1,008 ditambah jumlah neutronnya 4 kali massa neutronnya 1,009 dikurangi massa intinya ada 7,018. Nah, untuk soal energi ikat itu memang memerlukan keterampilan tangan ya. Nah, ini diperlukan ketelitian dan operasi matematika dasar. 3 dikali 1,008. Kita kalikan aja dulu belakangnya. 3 kali 8 itu 4. 3 kali 0 itu 0. Tadi ada 2 gitu ya. Karena 24. 3 kali 0 adalah 0. 3 kali 1 adalah 3. Ditambah 4 kali 1,009. Belakangnya ada 6. Ada 3. Ada 0. Ada 4. Gitu ya. Dikurangi 7,018. Oke, ini ditambah ini kita lihat dari belakangnya 4 tambah 6 itu 0, 2 tambah 3 5 jadi 6, 0,7. Dikurangi 7,018, Ibu taruh aja di bawah. 0,18 kita kurangi. Ini ada 2, ada 4. Ini ada 0, ada 0. Jadi jawabannya adalah 0,042 untuk defek massanya. Defek massa, selisih massa, satuannya apa di sini? Ayo, massa satuannya? Ayo, ada yang mau jawab, silakan. Ya, SMA. ya betul. SMA, satuan massa atom. Kita sudah dapat delta M-nya. Maka untuk energinya gimana? Energi boleh ditulis delta E atau E saja. Yaitu defek massa dikali 931. Ya, 0,042 ya dikali 931. Hasilnya adalah 39,102. Di sini satuannya sudah dalam mega elektron volt. Karena 931-nya udah mega elektron volt. Selesai sampai di sini. Kalau energi pernuklean tambah satu lagi ya. Energi pernuklean itu sebetulnya seperti ini. Energi pernukleon adalah energi dibagi dengan nomor massanya ya. Yang di atas itu ya. Jadi 39 gitu ya. 1,02 dibagi nomor massanya itu yang ini nih. Nah, ini A-nya. Dibagi 7 ya. 39 dibagi 7 itu berapa? 5 ya, 5, ya. 5,417 41 dibagi 7 berapa? 6, 5 sekian lah ya. 5,5 ya. 5,5 gitu ya. Di sini dia sama satuannya mega elektron volt. Nah, jadi kalau ditanyakan pernukleonnya ini 5,5 mega elektron volt. Oke. Ya, sampai sini untuk contoh soalnya ya. Yang perlu diingat adalah ini rumus dasarnya ya. Di delta M dulu. Kalau di buku langsung ya, boleh kalau langsung. Ini nih dikurung gitu ya, ini dikurung gitu. Dikali 931. Nah, itu kalau mau langsung. Nah, kalau Ibu cari dulu defek massanya sama aja. Gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Insya Allah bisa dipahami ya. Oke. Kalau bisa dipahami,
Ibu akhiri, ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Patih ada pada Patih ya. Nggak mau baca Patih tadi.